Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini kita berada pada Jumat pertama bulan Syawal, sekaligus Jumat perdana kita setelah melewati satu bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah. Allah lipat gandakan pahala di dalamnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, beribadah itu susah, akan tetapi istiqamah dalam ibadah jauh lebih susah. Berbuat baik sulit, akan tetapi continue dalam kebaikan jauh lebih sulit. Mengumpulkan pahala berat, akan tetapi menjaga pahala yang sudah kita kumpulkan jauh lebih berat. Maka tugas kita bukan hanya sekedar ibadah, akan tetapi tugas kita pula adalah istiqamah dalam ibadah. Tugas kita bukan hanya sekedar berbuat baik, akan tetapi continue hidup kita dalam kebaikan. Tugas kita bukan hanya sekedar mengumpulkan pahala, akan tetapi tugas kita pula adalah menjaga, merawat, melestarikan pahala yang sudah kita kumpulkan. Maka satu ungkapan menarik, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun.
Jadilah kalian itu hamba Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Jadilah kalian itu hamba yang menyembah Allah, bukan hamba yang menyembah Ramadan. Hamba-hamba Ramadhani, dia ibadah hanya di bulan Ramadan. Pergi Ramadan, pergi ibadahnya. Berlalu Ramadan, berlalu kebaikannya. Ramadan meninggalkannya, kebaikan pula meninggalkannya. Maka pesan ini menjadi penting bagi kita sebagai bahan refleksi setelah kita melewati Ramadan, agar ibadah kita benar-benar kontinu, ibadah kita benar-benar istiqamah. Bukankah ini ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, berikan aku satu pernyataan, satu perkataan, satu kalimat. Bila engkau sudah mengucapkannya, bila engkau sudah menyebutkannya, sungguh aku tidak akan bertanya lagi." Kata Nabi, "Qul," katakan, "amantu billah thumma istaqim." Aku beriman kepada Allah lalu istiqamah di dalamnya. Artinya tidak hanya cukup iman, tidak hanya cukup iman, mesti istiqamah. Imam Nawawi menyebutkan bahawa banyak manfaat orang istiqamah ini dibandingkan orang ibadah hanya pada momentum-momentum tertentu saja. Kata beliau, orang istiqamah di dalam ibadahnya, pertama, dia akan selalu langgeng dalam kebaikan. Setiap saat, setiap waktu, karena usia kita tidak tahu kapan diambil Allah. Bisa saja esok, bisa saja lusa, bisa saja minggu depan, bisa saja di luar Ramadan. Kecuali kita sudah bisa pastikan bahawa kita akan dicabut nyawa oleh Allah pada bulan Ramadan. Tapi karena ini sesuatu yang misteri, maka hendaknya kita kontinu langgeng dalam kebaikan sehingga tidak ada satu hari pun yang terlewati dengan kebaikan demi kebaikan. Bahkan para ulama juga menyebutkan bahawa di antara, kalau kita ingin melihat apakah Ramadan kita diterima Allah, apakah pahala ibadah yang sudah kita lakukan masih ada, apakah Ramadan kita maqbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah berlanjut kebaikan itu. Min thawabil hasanah, daripada balasan kebaikan daripada Allah, al hasanatu ba'daha, ada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Bila ibadah kita tidak diterima Allah, salah satu indikator cara melihatnya, yang muncul setelahnya adalah kejahatan dan kejelekan. Kalau kita ingin mengukur diri, apakah kita termasuk golongan yang diterima Allah Ramadan kita? Apakah kita termasuk orang yang makbul ibadah selama Ramadan di sisi Allah? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan qadar pada malam-malam ganjil 10 akhir dari Ramadan? Lihat saja setelah Ramadan. Apakah ada kebaikan yang berlanjut atau kebaikan yang menjadi stagnan? Apakah kebaikan yang kita lakukan dinamis atau kebaikan yang kita kerjakan menjadi statis, tak pernah berjalan? Terus di situ, nanti Ramadan depan baru ibadah lagi. Bahkan Nabi menyebutkan, ahab al-a'mal, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu wa in qalla, walaupun sedikit. Amal yang kontinu, amal yang terus menerus, walaupun sedikit, itu lebih dicintai Allah daripada amal yang banyak sekaligus terus dia tidak beramal lagi. Pernah baginda Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, Abdullah bin Umar bin As, apa kata Nabi? Ya Abdullah, la takun misla fulan. Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Kenapa si fulan itu ya Rasul? Dulu dia salat malamnya luar biasa. Dulu. Sekarang dia tidak pernah lagi salat malam. Dulu dia baca Qurannya luar biasa. Setelah itu tidak pernah lagi. Ini kan refleksi, ini kan muhasabah kepada kita.
Jangan sampai kita termasuk Masya Allah bulan Ramadan luar biasa ibadahnya, setelah Ramadan hilang ibadah. Jangan sampai seperti perumpamaan ini yang disebut oleh baginda Nabi. Dulu ibadah malam kita di dalam Ramadan luar biasa, setelah Ramadan tidak pernah lagi. Biarkan Ramadan berlalu, tapi semangat beribadah di bulan Ramadan tak boleh berlalu. Biarkan Ramadan meninggalkan kita, tapi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak boleh meninggalkan kita. Biarkan Ramadan pergi, tapi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan ibadah kita di Ramadan tidak boleh pergi. Memang puasa tidak ada lagi, puasa di bulan Ramadan tidak ada lagi, tapi puasa sunnah masih ada. Man sama Ramadana, siapa orang yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti dengan 6 hari berpuasa sunat pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Memang puasa wajib seperti biasa di bulan Ramadan tidak ada lagi, tinggal tunggu Ramadan depan. Akan tetapi puasa sunnah masih ada. Tarawih memang tidak ada lagi, salat malam, qiyamul lail, salat tahajud masih ada. Ini yang diharapkan agama kita, supaya kita tidak hanya ibadah pada momentum tertentu, akan tetapi istiqamah, kontinu dalam ibadah. Orang yang kontinu dalam ibadah, kata Imam Nawawi, walaupun amalnya sedikit tapi kontinu, dia akan terus mendapatkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Setiap hari dapat pahala, setiap saat dapat pahala, setiap detik dapat pahala. Dan lihat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan ada orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah, thumma istaqamu, lalu kami istiqamah dengan pernyataan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, datang malaikat turun kepadanya lalu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kuberikan kabar gembira kepada kalian akan surga dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang istiqamah dalam ibadahnya mendapatkan kabar gembira dari malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala akan surga yang begitu indah. Dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan bahawa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah ciptakan hidup dan mati karena Allah ingin melihat siapa yang di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling bagus amalnya. Bukankah di antara indikator manusia terbaik dalam pandangan Rasul, yakni man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang usianya bagus amalnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, jadilah kita hamba Rabbani. Tugas kita yang kedua adalah pahala yang sudah kita kumpulkan di Ramadan, mari kita jaga. Pahala yang sudah kita kumpulkan selama Ramadan, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah kita, pahala salat malam kita, pahala tarawih kita, pahala tadarus Al-Quran kita. Jaga pahala itu baik-baik sampai kiamat nanti kita akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai selesai Ramadan habis pahala. Jangan sampai habis puasa habis juga pahalanya. Mari kita rawat pahala itu. Cara di antara merawat pahala pertama, jaga hati kita. Jangan sampai ada hasad di dalam dada kita. Karena Nabi menyebutkan al-hasadu ya'kulul hasanat, hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang pernah kita kerjakan itu dimakan oleh si hasad. Dengki, bukan hanya sekedar iri. Orang iri dia tidak senang dengan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Dia tidak bahagia ketika saudaranya mendapatkan nikmat, iri namanya. Akan tetapi hasad ini dengki. Dengki bukan hanya sekedar tidak senang saudaranya mendapatkan nikmat, akan tetapi dia berusaha sungguh-sungguh supaya nikmat yang ada pada saudaranya hilang.
hasad dapat memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Lisan yang tidak terjaga bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Riba, fitnah, mencela, mencaci, memaki, menghina orang, bagian daripada perkara-perkara yang dapat menghabiskan pahala puasa ibadah kita selama Ramadan. Maka mari kita rawat pahala itu. Jangan sampai nanti hari kiamat minta pahala pada Allah. Ya Allah, mana pahala puasaku 1443 Hijriah? Lalu kata Allah, tidak ada lagi. Kenapa? Sudah kau obral dulu setelah pada bulan Syawal setelah Ramadan. Ini yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian beribadah seperti seorang perempuan penenun kain. Siang dia menenun kain, malam kain yang sudah ditenun diurai kembali. Siangnya dia menenun kain, malam kain yang sudah ditenun diurai kembali. Ketika ditanya, kenapa kain yang sudah ditenun diurai kembali? Biar ada pekerjaan besok pagi. Sehingga pekerjaan tadi pagi menjadi sia-sia. Pekerjaan menenun di siang hari menjadi sia-sia. Apa sebabnya? Karena di malam hari kain yang sudah ditenun diurai kembali. Orang Aceh menyebut, bek sampai tak ibadah lagi urung manyum tika. Uro manyum malam tarut. Uro tak manyum malam tarut. Ada kalanya urung malam ke manyum uro gerut. Pat tarut pahala, bak kedai kopi. Pat tarut pahala, bak tempat-tempat yang jauh tanya dengan Allah. Tempat-tempat yang jauh kita dengan Allah, disitulah kita mau ngobrol pahala. Kita berbagi-bagi pahala sehingga habis Ramadan habis pahala. Nanti hari kiamat minta pahala, kata Allah, enggak ada lagi pahalamu, sudah kau obral seperti orang obral BLT. Enggak punya lagi kau pahala, sudah kau bagi-bagi pahala itu. Ini tugas berat hadirin yang dimuliakan Allah. Lebih berat menjaga ini daripada kita puasa kemarin di bulan Ramadan. Lebih berat menjaga pahala kita daripada merawat, daripada kita beribadah selama sebulan penuh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua. Syawal bermakna peningkatan, meningkat ibadah kita. Kalau sebelumnya kita rajin ibadah, mestinya di bulan ini terus meningkat ibadah kita. Di Ramadan kita senang beribadah, di Syawal ini terus meningkat ibadah kita. Apakah yang namanya puasa? Apakah yang namanya baca Quran? Apakah yang namanya sedekah? Seluruh aktivitas ibadah itu mestinya terus meningkat dalam kehidupan kita, sehingga nanti ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, meninggal dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.